Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amanda, NPM 2008-260233. Di sini, saya akan menjelaskan tentang plasenta previa. Yang pertama, definisi. Plasenta previa adalah kondisi ketika plasenta berimplantasi di segmen bawah uterus sehingga letaknya terlalu dekat atau menutup ostium uteri internum. Klasifikasi, yang pertama ada plasenta previa mayor ataupun komplit, yaitu plasentanya menutupi seluruh ostium uteri internum. Lalu ada plasenta previa parsial, dia sebagian ostium uteri internumnya tertutup. Ada juga plasenta previa marginal, tepi plasentanya mencapai ostium uteri internum. Dan yang terakhir ada low-lying placenta. Tepi plasentanya berada di dekat ostium uteri internum, tetapi tidak mencapai atau menutupi. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama, riwayat seksio cesarea, riwayat abortus spontan, riwayat abortus provokatus, usia maternal lanjut, merokok, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu atau ART. Selanjutnya ada multiparitas, kelainan kerusakan endometrium, mioma uteri, endometriosis, serta riwayat plasenta previa sebelumnya. Selanjutnya ada patogenesis. Yang pertama, terjadi kerusakan atau kelainan endometrium. Lalu implantasi blastopistanya pada lokasi yang kurang optimal. Lalu implantasi plasenta pada segmen bawah uterus, plasentanya berada ataupun dekat atau bahkan menutupi owinya. Lalu pembentukan segmen bawah uterus dan perubahan serviks mengakibatkan peregangan serta pelepasan sebagian plasenta. Lalu terjadi robekan pembuluh darah maternal sehingga terjadi perdarahan antepartum. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinisnya. Yang pertama ada gejala klasik, yaitu perdarahan pervagina merah segar, biasanya tidak nyeri, umumnya terjadi pada trimester ketiga. Perdarahan dapat berulang dan dapat terjadi perdarahan hebat sehingga mengakibatkan hipovolemik. Untuk manifestasi klinis selanjutnya adalah temuan yang dapat menyertai seperti anemia, presentasi janin yang abnormal, misalnya sungsang ataupun lintang. Kontraksi uterus dapat muncul, terutama bila terjadi persalinan prematur. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama kita akan melakukan anamnesis. Pada anamnesis kita akan tahu usia kehamilan, riwayat perdarahan pervagina, warna dan jumlah darahnya, ada atau tidak nyeri ataupun kontraksi, riwayat seksio cesarea, dan riwayat plasenta previa sebelumnya. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti tanda vital, status hemodinamik, konjungtiva dan tanda anemia, palpasi pada bagian abdomen, serta presentasi dan posisi janin. Lalu bisa juga kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti USG transabdominal, USG transvaginal, Doppler, dan juga bisa kita lakukan pemeriksaan darah seperti HB, hematokrit, golongan darah, crossmatch, dan koagulasi bila diperlukan. Nah, pemeriksaan vaginal digital ini harus dihindari sebelum lokasi plasentanya diketahui, karena dapat menyebabkan perdarahan yang masif. Selanjutnya ada komplikasi maternal. Jadi komplikasi yang bisa terjadi itu yang pertama perdarahan antepartum, anemia, perdarahan postpartum, shock hipovolemik, transfusi darah, histerektomi, plasenta akreta spektum, bisa juga cedera organ sekitar saat operasi, terutama bila terdapat PAS. Juga bisa kematian maternal pada kasus perdarahan yang berat yang tidak tertangani.
Selanjutnya ada tata laksana. Nah, tujuan utamanya itu adalah menstabilisasi ibu, kontrol pendarahan, mempertahankan kehamilan bila memungkinkan, dan menentukan waktu persalinan yang aman. Nah, untuk kondisi stabil dan belum cukup bulan, rawat atau observasi sesuai kondisi klinis. Lalu bisa evaluasi jumlah perdarahannya, pemeriksaan HB dan status hemodinamik, hindari pemeriksaan vaginal digital, kortikosteroid antenatal bila beresiko persalinan prematur. Lalu juga bisa melakukan pemantauan kondisi janin, edukasi dan segera datang bila pada waktu bisa dilakukan ABC, resusitasi, dan juga kontrol perdarahan. Nah, untuk yang terakhir adalah persalinan. Pada placenta previa yang menutupi OB, persalinan pervaginam ini tidak dianjurkan karena risiko perdarahan berat. Seksio cesarea merupakan metode persalinan umumnya akan dipilih. Baik, kita akan membahas tentang komplikasi janin ataupun neonatal. Yang pertama, prematuritas, berat lahir rendah, pertumbuhan janin terhambat pada sebagian kasus, distress fetal akibat perdarahan, morbiditas neonatal, serta risiko mortalitas perinatal. Selanjutnya, pencegahan dan edukasi. Nah, untuk mengurangi faktor risiko yang dapat diindikasi, terutama berhenti merokok, menghindari seksio sesaria yang tidak memiliki indikasi medis, antinatal care yang teratur, deteksi lokasi plasenta melalui USG, edukasi tanda bahaya seperti perdarahan pervaginam, kontraksi, nyeri abdomen, serta penurunan gerakan janin. Nah, ini merupakan referensi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.